Berto, aku dapat informasi terkait orang ini. Tolong lacak, temukan, dan panggil bawa ke sini. Kita harus korek informasi mengenai orang ini. Katanya dia cukup canggih. Canggih apa? Cari tahu. Baik, Uni, akan kami lacak, temukan, dan antarkan orang itu ke sini. Wah, selamat Gimana ini? datang di Bukan Abu Leke. Podcast no tipu. Podcast no tipu. Tenang, Oke. Anda aman. Lagi di Tadi mana? di lorong waktu aman perjalanannya. Aman. Dari Bandung ke sini ya. Oke. Mas lagi. Ini Bapak Canggih Bapak ya. Canggih. Perkenalkan dulu ini Sobat Energi. Ini mungkin ada yang sudah follow juga. Bapak Canggih, karena kecanggihannya dia punya beragam inovasi yang bikin dia viral. Seviral apa? Saya kasih lihat dulu ya, pemirsa kita di rumah. Ayo. Jadi satu-satunya rumah yang nyala karena pakai PLTS. Kebetulan ini lagi ada pemadaman listrik di sekitaran rumahnya Pak Canggih. Jadi hampir semua rumah di sini nggak ada listriknya. Jadi semuanya mati. Nah, enaknya pakai PLTS off grid tuh kayak gini. Jadi waktu siang kita produksi listrik, malamnya kita bisa menikmatin listrik gratis. Dan ini Pak Canggih udah sekitar 8 bulan pakai PLTS dan belum pernah ngisi listrik lagi atau belum pernah beli token lagi. Tuh, kalian bisa lihat ya, di sana gelap gulita. Cuman rumah Pak Canggih aja yang nyala nih. Jadi gimana nih? Mending pakai PLTS kan? Kita kasih tepuk tangan dulu. 8 bulan pakai 8 PLTS bulan, iya. atap. Dulu pegawai PLN. Bukan Oh bukan. Terus gimana ceritanya bisa ada ide gitu Bapak Canggih? PLTS. Jadi awalnya itu sebenarnya bukan PLTS dulu, memang ngonten dulu. Oh. Ngonten barang-barang canggih. Oh barang-barang canggih. Jadi sekitar pertama konten itu 2020. Jadi sebelumnya apalah? Programmer dari 2017 sampai 2019 aku tuh programmer. Oke. Terus nganggur, keluar lah jadi bapak rumah tangga. Ada COVID ya waktu itu ya, awal Iya, COVID berarti iya. ya. Oke. Nganggur terus kayak di rumah tuh punya barang-barang canggih lah. Terus kayak lagi kalau nggak salah 2020 itu rame TikTok. Nih, rame TikTok kan kayak download deh penasaran gitu. Iya. Ternyata pas buka itu ada apa ya? Ada orang-orang yang nge-review. Tapi orangnya tuh nggak tahu siapa gitu. Jadi kayak Nge-review apa? nge-review apapun kayak misalnya shower gitu oke. terus CCTV. Iya. Terus gue bilang, "Lah ini kan maksudnya zaman-zaman 2020 tuh orang-orang apa ya? Mungkin banyak juga yang bikin video lah maksudnya. Bikin Kayak konten. jadi orang-orang itu nggak tahu Iya. siapa aja kan. Terus kayaknya nih kalau kita nyoba rame Seru juga nih, seru juga gitu. nih gitu. Oke. Akhirnya 2020 bikin video smart door lock, masih ingat pertama kali. Oke. Modalnya pakai handphone, nggak pakai holder, pakai meja dikasih dus, pokoknya biar handphone berdiri. Berdiri gitu ya? Iya, berdiri terus bikin video. Oh ternyata belum canggih waktu itu. Belum. Nggak tahu ada phone holder. gitu Iya. ya. Terus nyoba aja iseng gitu kayak bikin video deh, pasang sendiri tuh. Pakai bor-bornya pun seadanya ngebolongin Ini pintu. smart door tuh yang pakai Yang pakai jempol. Oh pakai jempol. Terus Oke. bikin lah video ya. Singkat cerita bikin video beres, upload lah. Dari situ satu video itu langsung tembus 5 juta. 5 juta yang nonton TikTok satu video itu. Terus kayak wah keren nih gitu. Tiba-tiba si brandnya itu ngehubungin lah. Selamat Anda viral gitu. Terus si brandnya itu ngasih 1 dus barang-barang canggih. Oh, disuruh review. Iya. gitu. Oke. Jadi dan dari CCTV, apalagi ya, CCTV terus lampu, pokoknya barang-barang canggih Iya, deh. iya, iya. Nah dari situ akhirnya berjalan lah. Tunggu, jujur waktu itu kan belum canggih. Bingung nggak tuh barang-barang ini apa sih barang-barangnya? Sebenarnya udah familiar barang-barang itu. Jadi sama oke. teman-teman waktu zaman dulu kerja memang sering ngebahas lah barang-barang itu. Oke. Walaupun sebenarnya belum punya. Dan di tahun 2020 itu mungkin barang-barang itu belum serame sekarang. Jadi mungkin orang-orang tuh baru kayak lihat smart door lock tuh yang pintu pakai jempol kan ya, wih canggih gitu. Kalau sekarang kan udah biasa gitu kan. Iya, iya, Kayak iya. hotel juga pakai kartu tap udah bisa gitu. Nah, di akhirnya berjalan lah sampai situ. Ternyata dari barang canggih itu kita langsung nyoba motor listrik. Jadi maksudnya 2020 konten. Terus 2022 aku nyobain motor listrik kayak apalagi nih konten. Ngerasain nyoba motor Karena listrik. jadi nyari-nyari ide konten lah. Jadi sorry dari 2020 itu kan aku nyoba barang canggih. 2021 nge-switch kayak
ngerenov rumah, ngerenov kamar. Gimana caranya biar konten itu lancar lah kalau konten kreator kan. 2020 kayak apa nih yang lagi rame. Nah sebelumnya aku pakai skuter kecil dulu, skuter listrik lah. Itu pun cuma diganti stang, ganti bla bla bla. Itu rame tuh video, viral juga beberapa kali. Nah dari situ kayak nih kalau motor listrik kayaknya enak nih rame karena kalau nggak salah di tahun 2022 itu motor listrik lagi rame-ramenya, lagi mulai rame lah. Akhirnya aku beli motor listrik yang modelnya kayak Vespa, itu kecil, murah maksudnya. Nah masalahnya kendalanya nih, waktu nyobain motor itu, dia itu kendalanya satu, kurang kenceng gitu. Terus karena kurang kenceng, ini gimana caranya biar bisa kenceng kan? Terus ngecasnya lama juga, ngecas lama nih 8 jam gitu kan? Ngecas 8 jam kayak gimana sih caranya si motor ini biar minimal rasanya mirip lah sama motor bensin. Ternyata masuk komunitas. Ada tuh orang yang ngerakit baterai sendiri nih. Ngerakit baterai sendiri kayak Dioprek-oprek itu. Iya, dioprek-oprek itu biar jarak tempuhnya jauh. Ngecasnya biar cepet. Terus diajarin lah kayak pengen kayak gini gimana? Ya beli aja awalnya. Lihat harganya mahal nih kalau beli. Rakit aja deh, gimana caranya? Belajar aja, kayak gimana? Ini baterai, nah, belajar lah akhirnya di situ voltase, ampere, watt itu belajarnya waktu sambil konten. Terus udah beli dulu aja deh ini linknya katanya, beli, terus rakitnya gimana? Itu bawa obeng, pakai bla bla bla, pokoknya disambung-sambung sambil ku video ini, bikin video. Ya, akhirnya sambil video, visi konten motoris itu rame juga ternyata. Jadi memang orang tuh suka prosesnya gitu maksudnya. Akhirnya belajarlah tahu gimana ngeracik motor listrik gitu. Tapi itu berhasil cepet, lebih ngebut. Bisa sampai sekarang kalau motor listrik itu udah ke Jogja. Oh, pakai motor yang itu? Enggak, yang motor yang setelah itulah. Kalau yang itu paling ke daerah Subang kalau dari Bandung. Kalau paling jauh ke Jogja, terus ke daerah selatan Bandung. Apa namanya di bawah Jawa Barat kan jalur selatan itu ke kanannya nyampe Pangandaran udah, nyampe ke Ujung Genteng juga udah pakai motor listrik. Jadi memang seneng lah pakai motor listrik. Terus yang ngajarin motor listrik itu dia pakai PLTS. Disitulah pertama kali dia kenalin dengan PLTS. Dan ternyata memang banyak banget pengguna motor listrik itu mereka dulunya pengguna PLTS juga. Jadi beli motor listrik karena memang udah pakai PLTS itu banyak banget ternyata. Karena keperluan untuk ngecas motornya barangkali. Betul. Akhirnya, yaudah nih, ini kan motor udah ramah lingkungan lah, bisa dibilang ramah lingkungan lah paling. Terus tiba-tiba, kenapa nggak nyoba PLTS? Wah ribet, gue bilang, nggak ngerti. Lah orang sama katanya bikinnya tuh sama lah. Jadi anatominya itu mirip-mirip lah maksudnya kalau kita gambarannya. Udah kita coba beli solar panel dulu. Tapi jangan dulu katanya. Itu tahun berapa berarti? 2023 dulu awalnya. Beli solar panel pertama Beli solar panel kali. Itu terus lagi mahal-mahalnya kayaknya ya. Lagi berapa tuh beli solar panel? Itu dulu masih harga 2 juta sekian lah satu panelnya gitu. Buat di rumah masang berapa panel? Awalnya 2 dulu. Pasanglah di atas. Kecil dulu. Itu untuk wifi, untuk lampu luar, CCTV di luar. Nah, setelah itu akhirnya bikin, wah enak juga nih. Dua panel itu dapat berapa watt jadinya? Itu yang kecil banget, pokoknya itu masih bisa dibilang adalah PLTS sederhana, PLTS mini lah, hanya memang untuk wattnya mungkin sekitar 500 juga. Yang pokoknya untuk barang-barang kecil lah. Untuk motor ngecas belum bisa. Tapi di situ aku pernah bikin video kayak nyobain kompor listrik bisa ternyata nyalain bikin telur ceplok bisa tuh pakai kompor listrik pakai baterai itu kayak wah ini menarik nih kalau misalnya dibikin PLTS full gitu walaupun kan terkendala dengan budget kan karena lumayan mahal mungkin waktu itu akhirnya selama 2023 nabung tuh sambil ngonten sambil nabung di 2024 akhirnya kumpul semua tuh barang dari mulai panelnya aku beli jadi belinya tuh dua dulu nih jadi beli dua kecil dulu pokoknya sampai sekarang terakhir 1000 Nah, 8 panel. 6 berarti nambah 6. Kita beli 6, terus beli inverternya yang bagus yang bisa untuk satu rumah, terus beli baterainya beli dari teman-teman. Jadi gini, baterai motor listrik kan karena bisa bikin baterai motor kan. Bisa bikin baterai motor. Bisa, jadi nyolder sendiri gitu. Kemarin yang ke rumah kan lihat vinir rumahku kan banyak hitam-hitamnya itu karena kena solder. Kena solder sama kena marah. Kena marah istri. Untung ngasilin ya. Nggak diusir sama istrinya, itu menghasilkan. Abis itu di situ bikin baterai, kita rakit sendiri, terus bikin baterai, akhirnya nge-wiring juga sendiri nih. Pokoknya yang dibantuin orang. Tapi nggak takut ntar korslet lah, apalah, salah, arus pendek gitu. Nah itu bagusnya, kalau ngonten tuh bagus. Meledak karena aku sempat meledak juga ada. Karena aku pernah bikin baterai motor listrik, ngerakit, meledak pernah. Aku pernah videoin, rame juga itu. Itu di videoin juga. Sempat luka nggak tuh? Enggak, jadi karena,
ada baterai itu ada beberapa tipe baterai lithium itu. Ada baterai lithium polimer, ada lithium ion, ada LiFePO 4. Ini mungkin buat edukasi aja ya. Itu mau biasanya PLTS motor listrik itu biasanya pakai LiFePO 4. LiFePO 4 itu adalah baterai di mana dia itu kalau ketika ada shortnya atau mungkin ada konslet, dia itu nggak bakal meledak. Paling mentok-mentok ngeluarin asap. Nah kebetulan kalau punya aku dulu dia karena nempel kayak ngelas tuh mesin ngelas. Karena dia ngelas, jadi ketika ada percikan, nah karena ngelas dia akhirnya menembak ke plastik, jadi akhirnya keluar api. Cuman boom, tapi langsung mati lagi. Itu pas banget lagi bikin konten kalau nggak salah. Ada anakku juga di sebelah situ, dekat banget. Sampai dia teriak-teriak, tapi ketawa maksudnya. Ngelihat ada api gitu, wah gitu. Apalagi sulap. Nah, di PLTS pun sama, baterainya kan pakai LiFePO 4. Apa LiFePO 4 lithium perovskite apa itu lupa lagi aku. Pokoknya LFP lah biasanya LFP gitu. Sampai mana tadi? Sampai baterainya meledak. Baterainya meledak gitu. Terus akhirnya PLTS kan, nah baterainya rakit sendiri nih. Jadi teman-teman yang jual baterai bekas nih, ini ada baterai, ya ini merakit aja karena kan lebih murah. Kalau kita beli baterai yang khusus PLTS, harganya lumayan agak pricey lah, agak mahal. Kalau kita sebagai orang yang pas-pasan ya kita cari yang pas, yang oke murah aja lah gitu. Tapi aman kan? Aman, yang tadi aku bilang karena baterainya aman dari ini. Apalagi baterainya itu kan apa namanya disimpannya di luar rumah juga. Jadi tapi disclaimer dulu, kalau Anda nggak canggih jangan coba-coba di rumah ya, berbahaya ya. Nah terus akhirnya bikin baterai, abis bikin baterai itu pakai rak biasa dulu. Kalau kemarin kan udah rapi, kalau kemarin tuh pakai beli. Saya lihat tuh udah disusun-susun. Itu rapi. Kalau sebelumnya rak, jadi baterainya itu bener-bener kelihatan. Baterai masih kelihatan, kabel acak-acakan. Nah, jadi si baterai ini digunakan untuk menyimpan. Oh iya, sistem PLTS-nya. Jadi PLTS pun sebenarnya di Indonesia itu ada beberapa sistem. Ada dua biasanya, ada on grid sama ada off grid. PLTS bedanya apa ini? Kalau on grid, di rumah pakai apa? Off grid. Kalau on grid gini, on grid itu mungkin PLTS yang dia itu ketika produksi listrik dari solar panel, dia itu masuk ke dalam inverter. Inverter itu kayak semacam pengubah daya lah. Dia tuh langsung masuk ke meteran PLN. Nah, jadi si PLTS ini masih nyambung ke dalam PLN, sistem PLN. Jadi ketika di atas produksi 1000 watt maksudnya. Di rumah butuh sekitar 500 watt bebannya. Masih ada lebih 500 nih. Dia masuk ke PLN. Jadi jadi menumpang, gotong royong lah. Jadi buat PLN apa? Nerima itu? Nerima itu, makanya itu harus ada izin dulu karena PLN harus mendata dulu. Karena mereka menerima arus ya. Tapi nggak berbahaya ya gitu ya? Enggak, karena kan PLN pun ada surveinya juga. Kalau nggak salah itu ada perizinannya juga kalau untuk on-grid. Tapi kita nggak artinya ngejual ke PLN, nggak menerima apa-apa? Dulu ada. Kalau namanya itu kalau nggak salah EXIM, Export Import. Sekarang nggak ada. Sekarang di Rp0 kan kalau nggak salah. Dulu jadi ya udah masuk aja ke PLN. Kalau dulu tuh kayak nabung di PLN, dihitungnya per KWH nanti kalau ada kelebihan nanti dipotong lah intinya kalau kita pakai PLN. Nah kalau yang off grid ini lebih mandiri lagi, karena memang kita bikin tanpa PLN pun bisa nyala listriknya karena ada pakai baterai itu. Jadi off grid itu pakai baterai lah. Jadi baterai ini nanti disambungkan ke instalasi listrik rumah atau gimana? Kurang lebih nyambung ke rumah biar bisa kita coba gambarin deh gimana cara kerjanya PLTS dengan yang sangat sederhana deh. Jadi dari atas kita si solar panel dia nangkep cahaya dulu. Nanti dia nangkep cahaya, nanti arusnya itu dia masukin ke dalam baterai. Nah, dalam baterai plus langsung ke rumah. Jadi kalau ada kelebihan beban masuk ke dalam baterai. Kalau misalnya kurang dia ke rumah plus baterai juga gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu sudah 8 bulan digunakan. Dalam video itu, kalau sekarang itu sebenarnya dari 2025, berarti sekitar tahun Januari itu 1 tahun. Full off grid, berarti sekitar 1 tahun 4 bulan. Artinya udah nggak pakai listrik dari PLN sama sekali saat ini? Untuk saat ini, tahun kemarin, nah per bulannya di rumah itu dulu listrik beli token tuh sebulan 2 kali 500. Tapi mungkin kalau ku hitung sekitar 800.000 atau 1 juta lah. Dan mungkin naik turun. Selama setahun kemarin pakai PLTS off grid yang benar-benar full 24 jam, aku lihat di aplikasi beli token online itu sekitar 250.000 dalam 1 tahun. Setahun apa sebulan? Setahun. Tokennya cuma beli 250.000. Oh, irit. Ya, irit ya? Irit. Itu dayanya berapa di rumah? Di rumah itu pasang 4.400. 4.400 dengan itu tadi sebulannya sekitar 800 sampai 1 juta. Tapi
untuk yang sekarang, karena kemarin akhir tahun tuh nambah lagi panel, upgrade lah. Dari mungkin sekitar sekarang udah 5 bulan ke belakang, belum pernah beli token lagi. Beneran nggak ngisi. Jadi totalnya ada berapa panel sekarang? 8 tadi itu, udah 10? Kan awalnya 8, 10, 8, terus nambah lagi di bawah 2. 10 panel cukup untuk menerangi rumah 24 jam, terus-terusan. Iya. Kalau lagi mendung, nyimpen di baterai berarti. Kalau lagi hujan, nggak ada cahaya. Hujan, nggak ada panas. cahaya, tidak. Si PLTS itu dia, si solar panel itu dia nangkapnya cahaya. Oke. Jadi hujan masih kayak kemarin kalau nggak salah, baru kemarin aku bikin update konten bahwa kalau lagi hujan gede, masih produksi sekitar 500 watt. Oh, Lumayan gede kan? 500 watt. Itu lumayan, dan kebetulan juga baterainya udah penuh. Jadi memang kalau lagi mendung, itu disupportnya sama baterai. Oh. PLN itu kita sebutnya apa ya? Pakai sistem switch lah. Tahu genset nggak? Genset. Jadi genset kan ada switch nih, Iya. tapi dia udah otomatis. Jadi ketika baterai udah habis nih, dia langsung pakai PLN. Jadi switch. Jadi kita nggak numpang PLN. Jadi gantian lah, antrian siapa dulu nih mau pakai gitu. Ya kayak opsional lah ya, pilihan. Kalau Iya. pakai baterai jalan, Iya. baterainya habis langsung. Switch PLN. Jadi kita nggak perlu pencet apapun, Nggak, otomatis. udah. Jadi pasang dan lupakan. Oh, pasang Pasang dan lupakan. lupakan. Iya, pasang dan lupakan. Kalau Berto pacar lupakan. Pasang. Enggak ya? Enggak. Oke. Nah, ini menarik ya guys ya. Jadi penasaran ini, kalau saya mau mulai pakai Oke. PLTS, dimulai dari nol dari mana nih? PLTS-nya gimana dulu? Maksudnya mau langsung full satu rumah atau cuman beberapa dulu? Oh, Balik gitu. ditanya dulu. Kalau yang mau bikin satu rumah Nah, misalnya. satu rumah itu ada 2 cara. Satu yang paling cepat, paling gampang. Kontak vendor. Udah paling cepat. Udah. Nyaman, Iyalah. gimana? Siapin duit aja, beres. Iya. Ada referensi vendor Iya kan? barangkali. Iya kan, vendor gitu kan. Iya. Jangan Nah, bikin sendiri kayak saya gitu Iya. ya. Ribet pasti ya. nggak ribet juga, nanti kita jelasin dikit-dikit yang pembahasannya bisa dimengerti lah. Oke, berarti Kalau- cari vendornya dulu. Ya. Nah, kalau sekarang dibandingin harganya mungkin lebih murah kali ya untuk PLTS-nya dibanding berapa tahun yang lalu bikin. Infonya temenku yang 2018 itu dia harga panel itu dulu mahal banget dan kapasitasnya kecil. Mungkin kan yang dipasang di rumah itu sekitar 500 watt ya. Kalau yang temanku satu panel cuma 200 watt dan harganya bisa 5 juta kalau nggak salah dulu. Infonya ya. Sekarang mungkin Sekarang lagi naik. Oh, kenapa? Kok bisa naik? Banyak peminat. Wah, gara-gara Baba Canggih. Jadi supply and demand kan. Iya. Banyak yang butuh, naik lagi jadinya. Yang biasanya mungkin di bawah 2 juta, sekarang satu panel bisa di atas 2 juta lagi sekarang. Oh gitu. Banyak banget orang yang pengen pasang. Iya dong, jadinya kan kalau emang irit 250.000 setahun, Iya. akhirnya orang jadinya pilih ya udah mandiri aja. Tapi investasi di awalnya lumayan berat berarti ya. Berat banget sih. Di atas 50 juta ada kalau untuk 10 panel sekarang. Sebenarnya tergantung yang part yang paling mahal itu adalah baterainya. Baterai itu bisa setengah harga dari PLTS-nya malah. Baterai setengah harga PLTS. Maksudnya project total. totalnya maksudnya Oh, karena mahal di baterai. mahal banget di baterai. Itu juga ada banyak pilihan baterai sekarang. Itu kalau misalnya yang agak paham ya dia cari beli di toko-toko online yang second aja rakit sendiri gitu. Itu sih sebenarnya Nanti gitu aja. Bapak Canggih ke rumah saya bantuin ya. Bisa ya. Lebih murah kan? Iya. Daripada pakai vendor mahal. Iya. Oh gitu, ya. Oke, kita mau coba dulu nanti pasang PLTS ya, karena insight-nya udah dapet. Tapi ada games ya katanya ya, terkait PLTS. Kamu bisa aja mentang-mentang jagoannya PLTS, mau dikasih games apa? Seberapa canggih Bapak Canggih? Wih. Kalau dia nggak bisa jawab, kita cabut ya title Bapak Canggih. Ya. Aduh. Suruh ganti nama nanti. Oke, coba kita lihat seberapa canggih Bapak Canggih. Coba lihat. Panel surya itu ngapain sih sebenarnya? Nyimpen tenaga angin jadi listrik. Ini yang ngasih soal juga ngadi-ngadi kali. Mengubah sinar matahari jadi listrik, nyedot listrik PLN terus disimpan. Ini Berto banget ya. Ngedinginin rumah pakai energi surya. Apa jawabannya? Mengubah sinar matahari menjadi listrik. Anak gue juga bisa jawab itu ya. Ayo, kita bahas tentang inverter. Kenapa Oke. PLTS butuh inverter? Emang nggak bisa langsung dipakai? Oke, inverter itu adalah yang kemarin kalau lihat videonya yang biasa aku bikin yang ditempel di tembok itu. Jadi gini, listrik yang dihasilin dari PLTS dia itu harusnya DC. Harus DC. Sedangkan listrik di rumah kita di Indonesia itu pakai harus AC. Jadi harus dirubah nih. Jadi
Dari DC. Jadi gini, kalau Harus bolak-balik ya? ya, kalau jadi AC. jadi di atas itu PLTS itu sih kan sinar tuh kan nggak apa namanya, nggak stabil kan, Ya. ada awan, jadi dia naik turun. Ya. Nah dari atas di atas tuh kayak apa ya kayak kita naik desak-desakan gitu di Ya. atas. Masuklah ke bawah. Sebenarnya ada satu lagi namanya partnya, namanya MPPT. Dia itu menyetabilkan voltase. Nah, Oke. sistem PLTS itu ada beberapa voltase juga. Biasanya standarnya di 48 volt. Jadi yang di atas desak-desakan bla 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 dimasukin ke pakai MPPT itu untuk jadi stabil di voltase 48 itu masuk ke dalam baterai. Oke. Nah, dari baterai arusnya masih DC. Terus gimana caranya dari DC ke AC kan nggak bisa ya? Masuklah ke Nah, inverter. akhirnya pakai inverter itu gitu. Ngerti? Ngerti nggak? Padahal pilihan jawabannya Ada. cuma ABCD ya, tapi langsung dijelasin ya, kayak esai. Esai. Buat Iya. nambah daya panel surya, Ya. ngubah listrik DC dari panel, jadi AC. Nah, pasti Ya. B jawabannya Iya, kan? B. Canggih, aku canggih. Oke, lanjut. Apa yang bisa bikin PLTS off grid itu istimewa? A. Gratis listrik dari PLN. Oke. B. Bisa hidup tanpa jaringan PLN sama sekali. C. Lebih murah dari PLTS biasa. D. Bisa dipindah-pindah dengan gampang. Sebenarnya A dan B juga bisa kayaknya. Gratis, gratis bisa, listrik B dari juga PLN. bisa, D pun sebenarnya bisa juga sih. Bisa pindah-pindah Bisa dan juga gampang kalau apa ya? sebenarnya bisa, panelnya aja paling agak susah. Oh. Pak. Jadi yang depan rumah itu bisa dibikin instalasi yang bisa pakai roda juga bisa. Cuma kabel-kabelnya sih agak ribet. Oh gitu. Cuma bisa dipindahin. Jadi istimewanya off grid itu banyak kegunaannya. Kalau lebih murah dari PLTS biasa, yang on grid mungkin ya, enggak juga karena baterainya yang mahal. Oke, ya. Berarti semua benar kecuali C Ya. tadi. Kecuali apa tadi ya? D-nya setengah-setengah lah, D setengah-setengah lah. Lanjut. Nah, SCC, SCC Solar itu- Charger Controller, fungsinya kayak apa? Gitu. sama kayak tadi, SCC itu kayak MPPT yang ku bilang yang Oke. tadi waktu di inverter. Jadi dia menyetabilkan lah. Heeh. Benar nggak itu? Jadi ngitung berapa iya. kWh yang dihasilkan. Ya, terus Jadi juga- satpam baterai biar nggak overcharge dan rusak. Ngubah tegangan surya jadi lebih tinggi, remote control untuk dimatiin. Sebenarnya dia juga ada fungsi di mana ada biar nggak overcharge juga ada. Jadi dia kalau ketika voltasenya udah nyampe ke sekian volt, dia itu langsung nahan, stop lah. Karena kalau misalnya baterainya overcharge itu biasanya disebutnya baterainya hamil, kalau nggak melendung, gembung, masa handphone. Baterai hamil. Melendung. Melendung. Siapa pelakunya itu? Melendung ya, kayak baterai Melendung. handphone dulu ya, zaman dulu tuh Nokia handtit gitu Ya, ya, itu. tadi litiumnya bengkak gitu Ya ya. gitu, Oh. hamil, Oh, bisa ya? overcharge. Bisa. Oh, oke. Itu harus langsung segera diganti ya kalau gitu. Ya, gantinya sendiri aja kalau bisa. Biar tuh mah nggak bisa. Ya. Lanjut. Panel surya bisa bertahan berapa lama sebelum kinerjanya turun drastis? A, B, C, atau D? Kalau dari kita lihat datasheet dari si brand yang ngebuatnya, itu biasanya mereka kasih garansinya biasanya 15 tahun. Biasanya, tapi banyak yang bilang itu kalau orang-orang bilang kayak pasang panel itu seumur hidup. Oh gitu. Saya memang benar-benar part yang sangat jarang rusak itu, yang paling awet itu. Maintenance-nya susah nggak sih? Kalau PLTS harus dibersihin misalnya panelnya. Iya, jadi salah satunya kita harus rajin buat bersihin si atas panelnya. Terus Masalahnya lagi kan, naik ke genteng. nah masalahnya kan orang, maksudnya beberapa orang kayak malas gitu. Kayak saya juga terakhir cuci itu di tahun kemarin. Berapa kali harus setahun itu dicuci? Sebulan 3 kali lah. Oh, sebulan 3 kali harus dicuci panelnya. 3 kali itu, sebulan, sebutin 3 kali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iyalah. Capek juga. Iya, capek kan? Macet. Atas dulu. 3 kali sebulan ternyata bukannya nambal genteng tapi nyuci PLTS. Itu untuk maintenance yang atas. Maintenance Sebentar yang baterai mungkin cuma debu dilap-lap. Jadi intinya PLTS itu maintenance cuma satu sih. Dari debu aja. Inverter pun dia pun ada yang namanya apa nah? Kipasnya lah untuk masukin pendingin si inverter itu. Nah, itu banyak debu biasanya itu dibersihin. Iya, kayak kipas angin di rumah aja kali Ya, harus gitu, dibersihin. nempel-nempel Iya, gitu. iya. Oh gitu. Simpel banget, jadi pasang dan lupakan. Pasang dan lupakan. Ingat dan tuh lupakan. gitu ya. Ada lupakan. Lanjut. Sudah, yakin. Kayaknya masih ada. Ada sih satu lagi. Apa itu? Jangan malu-malu. Tapi ngomongin Net metering itu artinya apa buat kamu? Net metering kalau nggak salah Exim deh kalau nggak salah. Exim itu ekspor import yang Oh, yang PLN tadi itu ya, untuk bisa ngitung. jual kelebihan PLTS Ya, berlebihan. ke PLN tadi. Tapi udah nggak Betul ada ya? ya sekarang ya. Benar ya? Udah nggak ada. Tapi udah deg-degan takut salah. Ya, gitu. Tapi tadi udah sempat nyinggung soal motor listrik ya. Di awal kan ngoprek-ngoprek, tapi
sekarang kan lagi ada, kita menggalakkan menggunakan EV semua nih, konversi dari motor BBM ke listrik. Juga pernah bikin sendiri? Konversi. Konversi sendiri? Konversi ada di rumah. Gimana caranya konversi? Sama kayak bikin motor listrik. Jadi intinya mesinnya dicabut. Ya pokoknya kalau motor bensin, ya kendaraan listrik itu yang penting ada rangkanya deh. Karena kan partnya itu satu dinamo penggeraknya, yang kedua controller, yang ketiga baterai. Udah itu aja. Bikin sendiri juga? Belajar juga? Ya. Berapa lama itu bikinnya? Sama sambil ngonten aja. Berarti Kapan tepatnya dibikin Bapak Canggih? 2023 kalau nggak salah, 2022. Pokoknya pas ngonten motor itu langsung belajar, jadi wiring. Oh ini ada controller, kabel ini warnanya fungsinya buat apa? Ku baca datasheetnya, oh ini tuh untuk ini. Kalau nggak ngerti, ku telepon temanku yang biasa, yang bisa gitu. Ini gimana nih fungsinya gitu aja. Jadi belajar sambil ngonten itu sambil belajar berjalan Oke. gitu. Tapi motornya sampai sekarang masih ada? Untuk yang dikonversi? sekarang yang konversi ada, cuman udah acak-acakan karena udah nggak dipakai lah, tapi masih ada di rumah. Masih bisa jalan gitu tapi Tinggal dibenerin lagi aja karena baterainya aku pindah-pindahin lah gitu. Untuk sekarang sebenarnya di rumah motor listrik itu ada berapa? 2 atau 3 lah yang bisa nyala. Jadi di rumah pakai kendaraan listrik semua? Udah? Semua, dan itu semua motornya udah di-upgrade, jadi bukan ori. Di-upgrade tuh. Canggih, bisa ngebut dong? Ya itu salah satunya memang pengen motor listrik yang kebut, jarak tempuh jauh, charge-nya sejam udah beres. Jadi keresahan-keresahan orang terhadap motor listrik terjawablah di situ. Ya Jadi, gitu. Sekarang berapa lama ngecas motor listrik? Sejam juga bisa. Sejam langsung. Jadi kalau touring sejam, touring maksudnya dari Bandung ke Jogja misalnya. Yang jalan jauh nih? Iya, jalan jauh, jarak tempuh mungkin motor listrik 100 kilo kan. Aku bikin di rumah itu sekitar 200 kilo bisa tuh baterainya. Baterainya kalau nggak salah itu sebanding, bukan sebanding, di bawah dikit mobil Wuling REV. Wow. REV berapa kW aku lupa lagi. Pokoknya motor. Jadi baterai Beda dikit. Iya, beda dikit. Kalah Berto. Jadi bisa sampai 200. Iya. 200 kilo. Pokoknya ya silakan. Tapi kemudian ngecasnya di mana aja bisa sama. Nah, enaknya ke motor listrik, jadi Mbak, motor listrik. Jadi PLN ini sangat ngedukung kita terhadap user motor listrik. Apalagi user motor listrik yang suka touring lah. Jadi PLN itu sangat mensupport kita khususnya pengguna motor. Jadi mereka kalau nggak salah PLN itu punya apa ya? Kayak bidang untuk ngurusin komunitas, kalau nggak salah aku lupa lagi. Ada. Komunitas. Jadi gini, misal kan motor bensin itu touring, paling ada yang suka touring atau mau motor Ini touring nih. Nih, motoran jauh kemana deh misal? Jakarta Lampung dia. Lampung deh ya. Jogja deh. Lampung. Enggak, Lampung deh ya. Dari Lampung dari Jakarta ke Lampung berapa kilo? 200 kilo. Motor listrik, kalau motor bensin kan SPBU banyak kan? Maksudnya ya kita tinggal ngisi aja, istirahat di mana aja. Nah, motor listrik itu sebelum kita ke Lampung, kita tentuin dulu motor kita itu, ya titiknya, motor kita itu mungkin 100 kilo. Berarti kalau ke Lampung itu minimal kita harus sekali ngecas. Dari Jakarta ke Lampung, cari jaraknya yang mungkin di bawah 100 kilo, ada PLN. Cari dulu PLN itu. PLN bisa. Ya, PLN di SPKLU itu. Nanti dari situ ditentuin misalnya di apa sih biasanya paling ujung di Banten deh, Merak atau ya misalnya di Serang gitu. Di Serang itu ada misalnya UP3 Serang misal ya, atau ULP Serang. Nah, nanti biasanya kalau memang banyakan itu kan bisa dibilang motoris itu kalau bagi banyak dan banyak yang touring dan baterainya upgrade itu disebut vampir. Karena ngecharge-nya itu sama kayak mobil gitu. Ngecharge itu 3.500 watt sekali ngecharge gitu. Nah, jadi kita izin dulu ke PLN pakai surat biasanya. Ke UP3 yang ada daerah itu misalnya UP. Ya. Dari situ nanti mereka provide tuh kayak colokannya misalnya udah oke. Kalau nggak oke mereka tambahin lagi, sediain lagi colokan. Tapi kita bayar ke situ. Biasanya kalau yang pakai SPKLU R2 itu memang kita tetap bayar, pakai scan, pakai aplikasi. Tapi kalau mereka provide kayak tiba-tiba siapin colokan, nah kita nggak usah bayar. Biasanya langsung mereka bikinlah jalur sendiri gitu. Dan enaknya PLN itu kalau misalnya ke komunitas motor listrik kadang nyampe sana ada kopi, ada gorengan, ada makanan. Itu enak beneran. Servisnya. Ya makanya. Bener itu memang. Gitu. Oh gitu. Jadi makanya banyak ya komunitas-komunitas motor listrik itu banyak banget. Touring kemana-mana, banyak ininya ya, providernya PLN. Oh gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Kita coba kuis tebak gambar. Kuis tebak gambar. Ini barang-barang yang Bapak Canggih pernah bikin. Pernah review. Oh, tapi motor listriknya udah ya? Semua udah ya tadi ya soal motor listrik ya? Udah itu aja yang dioprek-oprek ya berarti ya? Motor listrik ya. Oke. Pakai mobil listrik juga di rumah? Belum.
Motor listrik aja. Motor listrik aja. Kalau motor bensin udah nggak ada, listrik semua. Oh, bagus. Ini harus dicontoh nih. Nggak panik dia yang kemarin. Kita juga nggak panik. Ada stok aman, tenang. Aman guys. Jadi kalau lewat SPBU lagi ngantri pakai motor listrik, Paling gini enggak, deh. ikut berhenti, fotoin, berangkat. Gitu. Kita kasih tebak gambar elektronik kan gampang dong buat Bapak Canggih ini. Apa itu? Bentar, itu kayaknya balik gak sih? Balik. Soalnya ada bayangannya di situ, enggak ya? Bayangannya di atas sih Itu Berto. CCTV. Oh iya. Smart CCTV itu. Iya. Oh ya CCTV Betul benar. ya? CCTV yang lampu Iya, itu. Iya, kebalik bener lagi dia. Iya. Kebalik. Next. Itu Bluetooth remote apa ya? Bentar. Kalau nggak salah dia Mouse kali. Oh, maaf. Kayak mouse ya. Aku juga jawabnya mouse. Bentar. Kalau nggak shutter kamera itu kayak apa namanya? Kalau misalnya nyari barang hilang pakai itu, aku lupa apa namanya. Apa tag? Aduh, pokoknya tag gitu ya, smart tag gitu yang smart tag ya? Kita pancing satu lagi. Oh, smart doorbell. Oh, smart doorbell. Oke. Gitu. Ting Ya. tung. Oke, lanjut. Oh, itu mah skuter listrik. Skuter listrik. Skuter listrik. Kok dia tahu Yang ya? pertama kali aku sebelum motor listrik ini dulu. Oprek-oprek ini dulu. Ya, skuter listrik. Oh. Ya, ini dioprek tapi masih beli. Maksudnya apa ya? Belum mendalami kelistrikan lah. Jadi yang udah jadi aja belinya gitu. Oke, lanjut. Kamera. Nantek aja jawabannya. Insta360. Apa itu? Kamera 360. Oh, oke. Ya. Terakhir nih. Itu mah Itu mah punya istri saya. Iya, katanya. Itu mah punya istri kulkas saya. punten, tak punten gitu. Kenapa diketok, punten? kan diketok, tok punten gitu. Oh, gitu? Jadi kalau diketok itu dia nyala maksudnya. Tok nyala. Aku bilangnya Ya kulkas ampun, punten. Kulkas punten. Aduh. Kulkas InstaView dong. Jadi yang tok dia langsung ngelihat dalamnya gitu doang. Ngomong-ngomong Bapak Canggih, kayaknya rugi ya kalau kita nggak korek-korek ya. Bagi ilmu dong, life hack buat teman-teman di rumah terkait apapun yang bisa memudahkan pekerjaan, memudahkan hidup ya, memudahkan apalagi gitu loh. Sebenarnya Ada life hack dari Bapak ada Canggih dong. apa? Sebenarnya aku udah siapin beberapa. Oh ya? Bahkan sebelum Coba dong lihat. ini tadi kita ngobrol nih dari tadi. Udah berapa menit tadi? Mungkin Enggak, ada. kita tidur dari Oh, tadi. tadi. Hah? Ada berapa menit? 32 menit. Aku dari tadi tuh rekam loh. Astaga. Pakai, tahulah ini apa? Ya, Ini tuh recorder. Tapi kan recorder mungkin biasa aja kan? Maksudnya kayak jadi dia bisa ngerekam suara. Tapi dia itu ketika kita udah rekam selesai, dia bisa generate ke teks dari audio ke teks. Canggih. Coba beda bentuk yang sama aku pakai tapi ini. Upload Yang ya. satu lagi yang tipis ya. tipis. Nah, Iya, kalau ini iya, bisa iya, kayak iya. dijadiin kalung, dijadiin padahal jam. buat rekam suara orang ya. Terus ya- Jangan dikasih ya ini rekamannya. Harus dihancurkan rekamannya. Oh gitu. Ini salah satunya. Mempermudah kerjaan ya. Kalau lagi meeting, orang yang tipikalnya lupaan tuh Nah, pakai cloud ini. Tapi pakai tit, jangan Ya. sponsor soalnya kan. Oh iya. Iya, Bisa pakai transkrip juga. Dia bisa transkrip Langsung jadi jadi. iya sama jadi tuh teks kan. Terus dia bisa rangkum juga. Aduh, makin males deh si Berto nanti tahu begini ya. Nggak mikir dia nanti cuma rekam terus jadi. Karena di AI, bukannya di AI kan, jadi bisa Oke. bahasa pun bisa pindahin. Oh gitu, canggih. canggih. Oke, kasih tepuk tangan canggih. Ada. Approve. Bro. Ada lagi. Ada banyak sebenarnya. Apa Ada lagi? beberapa kali. Keluarkan. Kita Secanggih apa keluar Bapak ini. Canggih? Secanggih apa Bapak Canggih? Kita coba cek lagi ya. Kalau ini buat sebenarnya alat buat konten sih. Ini buat konten, ngebantu. Apa ini? Biasa aja kan? Kelihatan biasa aja kan? Apa ini? Nih. Coba. Coba ayo. Ini coba tebak ini apa? Itulah kayaknya. Ini tuh kayak holder handphone untuk bantu kita ngonten, tapi lebih simple dan ringkas sebenarnya. Tuh kan? Gimana Gini. tuh? Jadi tinggal masukin. Ini kan kalau misalnya handphone yang sekarang tuh udah ada MagSafe-nya kan? Udah, jadi bisa ngonten. Oh, udah langsung gitu? Udah, tempelin. Oh, Kayak bikin ya video. ampun. Coba kameranya mana? Set. Aku dapat passwordnya. Kamera. Angka. iPhone Oke. canggih.
Jadi pencet ini harus shutternya. harus sinkron dulu, ada Bluetooth-nya. harus- Tapi kurang lebih gitulah. Nanti bisa di Oke, zoom out, iya, zoom iya, in iya, gitu. iya. Oh gitu. Keren banget. Keren ya. Tapi nih Bapak nih, ini masih terlalu Advance. Advance. Biasa. Kita Oh, butuh yang kurang beginner, canggih. beginner. Oh, Nah. mau yang sederhana. Apa? Sederhana dong. Apa? Mau Kamu yang Punya anak SD. bikin apa? Apaan ini? Ngapain? Apaan ini? Oh, bukti kecanggihan Bapak canggih. Iya. Ini apa ini? Kita ada lampu kecil, Lampu DC. ada daya nih, baterai, kabel dan saklarnya. Oke. Kamu suruh ngapain orang Berto? Sederhana. Biar nyala lampunya. Harus sederhana. Kasih timer berapa detik. Kalau nggak nyala dalam waktu 2 menit, Aduh, nggak boleh pulang ya. butuh waktu berapa lama Bapak canggih? Wah, Tunjukkan kecanggihan. Iya, Terakhir apa? bikin ini SMP kayaknya. Beneran nggak tahu ini, tapi cobain ya. Kita cobain. Nyalain. Wih. Lagi. Mana tadi? Kurang ya? Langsung korslet. Longgar kayaknya. Oh. Widih. Nah, bawahnya. Oh iya, Bawahnya. longgar. Wih. Emang canggih. Emang butuh sentuhan uni canggih. Oke. Berhasil. Itu tisunya lap keringat dulu, lap keringat. Oh, iya. Keringetan bukan ingusan. Canggih. Oke. Luar biasa ternyata Bapak canggih nggak kaleng-kaleng ya. Kita ngomong balik lagi nih. Udah biar aja berantakan. Berantakan, oke. Nanti Berto yang beresin ya Berto ya. Balik lagi sebelum kita berpisah, sebelum kembali ke alamnya di Bandung nanti dikirim lewat ini ya. Hasil waktu lagi. Oke. 5 tahun apa 10 tahun ke depan nih menurut kamu? Siapa nama aslinya? Ilham ya, Ilham Bakhtiar, Mas Ilham. Menurut Mas Ilham, gimana kira-kira ekosistem untuk PLTS ke depannya? 5 tahun ke depan ya. 5-10 tahun lah, kalau sekarang kan udah ketahuan nih. Kita balik lagi mundur ke 5 tahun yang sebelumnya. 5 tahun sebelakang. Sebelum kita ngomong ke depan, kita ngomong belakang dulu. Kalau ngomongin PLTS 5 tahun ke belakang, harganya mahal. Oke. Mahal. Mungkin untuk 5 tahun ke depan, bisa jadi barang-barang yang untuk mensupport PLTS ini terjangkau lah. Karena kan memang kendala orang Indonesia itu adalah dari budgetnya itu sendiri. Ya. Nah, mungkin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, kalau misal memang harganya terjangkau, dan makin banyak orang-orang yang pakai, banyak orang-orang yang bikin video edukasi lah ya. Menurutku sih harusnya makin banyak orang yang berminat pasang PLTS. Ya, tapi berarti Oke. mungkin lebih murah lagi nanti ke depannya ya. pengennya Kalau sih. gitu saya nunggu 10 tahun lagi aja deh pasang. Dasar. Ya, tapi akan mungkin lebih bersahabat barangkali ya, lebih murah, lebih terjangkau apa sih Ben? Oke, kita tepuk tangan dong buat Bapak Canggih. Terima kasih loh udah berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan nanti ada yang pengen, silakan cari vendor dulu kan. Atau Hubungin Bapak Canggih nanti. Dibantu loh rumah saya loh nanti loh. Boleh. 10 tahun lagi tapi. Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcast Bukan Abuleke. Podcast no. Tipu. Jangan lupa Sobat Energi, like, comment, and subscribe, dan juga di-share ya kemana-mana biar ilmunya kita bagi-bagi untuk semua. Kita jumpa lagi pekan depan. Bye. Thank you.